Dengar Pak? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 sudah kedengeran? Terdengar, Pak. Baik. Iya, sudah, Pak. Ya. Baik, kita mulai ya kuliahnya ya. Bentar. Bisa terlihat ininya? Bisa. Baik. Nah, saya matikan kameranya supaya tidak terganggu ya. Ya kita lanjutkan dengan apa? eh, sebelum UTS kita sudah kuliah bentar ya. Ya. Sebelum UTS kita sudah belajar tentang industri ya, dalam hal ini adalah minyak bumi. Nah, kenapa kira-kira itu didahulukan? Ya karena banyak industri-industri kimia itu berbasis dari minyak bumi. Nah, salah satu contohnya yang paling banyak, paling awal dan paling banyak diproduksi dari minyak bumi yaitu adalah amonia. Ya, amonia itu bahan bakunya adalah minyak bumi. Nah, yang terpenting rumus kimia dari amoniak itu adalah ini NH3. Jadi rumusnya ini adalah NH3 ya. Kemudian bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya dari hidrogen. Nah, hidrogen ini yaitu didapat dari minyak bumi, dari gas alam, yaitu dari metan. Nah, sedangkan bahan baku yang lain adalah nitrogen. Nitrogen ini dari mana? Yaitu dapat dari udara bebas. Nah, karena kita tahu bahwa udara itu komposisi terbesarnya adalah 79% nitrogen dan oksigennya 21%. Nah, nanti untuk apa itu amonia? Nanti ya digunakan biasanya nitrogen ini untuk pembuatan pupuk. Jadi untuk pupuk, ya untuk tanaman. Nah, karena itu ini pabrik amonia ini didahulukan penjelasannya di dalam kuliah pengantar industri kimia. Nah, itu kondisinya bagaimana? Ya reaksinya seperti ini. Nah, hanya dia perlu katalis yang berbasis Fa. Nah, suhunya pada 500 derajat dan tekanan yang sangat tinggi, 100 atmosfer. Nah, keadaannya adalah eksoterm ya pada suhu 500 derajat ya kira-kira menghasilkan kalor sekian. Nah, kalau melihat nitrogen ini dari mana? Ya nitrogen ini berasal dari udara ya. Nanti ini digunakan untuk amonia. Nah, untuk amonia cara fiksasinya ini masuk ke dalam menjadi nitrat atau nitrit ya di dalam lapisan tanah ya. Ya. Nah, nitrogen ini juga diperoleh dari fertilizer, pupuk ya, dari pupuk ya, pupuk baik pupuk buatan maupun pupuk kandang. Nah, ini nitrogen adalah dari sini. Nah, ini proses pembentukan siklus dari nitrogen dari mana? Ya dari nitrogen oksid dan nitrogen NO2 atau NO3 yang berasal dari limbah pabrik industri. Nah, adanya di alam
seperti ini ya sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian, nah siklus nitrogen ini kurang lebih demikian ya. Nitrogen itu ada di atmosfer ya, asalnya bisa dari sudah memang ada di atmosfer dalam bentuk udara, ya, atau ditambah dari aktivitas gunung berapi dan seterusnya. Dan dari sini juga bisa dari lompatan petir menjadi nitrat di dalam tanah ya. Kemudian ini menjadi nitrat dalam tanah ya, diambil oleh tanaman ya, dan seterusnya terjadi detrifying ya, kembali lagi, kira-kira begitu. Ini siklus dari nitrogen ya. Jadi siklus nitrogen di alam ini adalah demikian. Nah, dari yang lain ini dari protein nabati dan hewani ya, dari ganggang itu juga bisa mengeluarkan nitrogen dalam bentuk fiksasi, itu nitrogen yang terikat dengan fluor dan sebagainya. Nah itu, nah bagaimana kapan itu pabrik amonia itu sudah ada di muka bumi ini ya, awalnya oleh tahun 1800-an, yaitu untuk sintesa amoniak ya, dikenalkan oleh Haber ya. Kemudian ini sebetulnya dua, ada Haber-Bosch ya. Terus tahun 1900-an ada Decatur yang sintesa amoniak, ada Ostwald dan seterusnya, ada ini. Kemudian dikembangkan ada Haber-Bosch ya untuk menggunakan katalis Fe dan seterusnya sampai sekarang itu digunakan. Nah, itu sejarah produksi amoniak ya kurang lebih pada tahun 1800-an. Nah, teknologi yang digunakan sampai sekarang ya masih berbasis Haber-Bosch kira-kira ya, basis Haber-Bosch dengan menggunakan katalis Fa berbasis besi. Nah, bagaimana sintesa amonia itu? Ya, bahan bakunya reaktannya adalah nitrogen. Nitrogen ini dari mana? Ya, nitrogen diperoleh secara free, gratis di dalam udara. Kemudian hidrogennya dari mana? Nah, ini nitrogen, reaksinya demikian. Kemudian ini adalah hidrogen yang menjadi amonia. Nah, amonia nanti untuk apa? Ya nanti untuk pupuk, urea dan sebagainya. Nah, hidrogen itu diperoleh dari sintesa, ya sintesa gas, gas sintesis ya, diperoleh dari alam. Nah, kenapa diperoleh dari gas alam? Nah, karena itu kemarin adalah kuliah yang pertama itu diawali dari minyak bumi ya, dan gas alam, batu bara dan sebagainya itu diperoleh dari gas bumi. Dari gas alam ini unsur utamanya metan ya, dari unsur utamanya metan. Inti nanti di reforming itu menjadi hidrogen dan CO. Nah, hidrogen dan CO. Nah, hidrogennya ini digunakan untuk sintesis amonia. Nah, kenapa hidrogen kan ada di alam ini ya, tapi dalam jumlahnya sedikit. Kenapa nggak dari air? Air itu adalah H2O. Ya, bisa saja diperoleh airnya dipisahkan dengan oksigennya. Tapi sampai saat ini untuk memecahkan hidrogen dari air yang paling bisa adalah dengan elektrolisis dan sangat mahal karena perlu energi yang sangat besar. Hidrogen dari air juga bisa diperoleh asalkan dari menggunakan dan masih rumit di dalam proses penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen, perlu energi yang sangat tinggi. Karena itu hidrogen yang disintesis ini diperoleh dari gas alam. Nah, ya untuk memproduksi hidrogen ya dari hidrokarbon ada dua proses utama, yaitu adalah reforming ya, dari gas alam ya, atau reformasi kukus. Jadi gas alam itu baik metan, propan dan sebagainya
dioksidasi, di reform ditambahkan uap air panas yang akan terlepas menjadi hidrogen dan CO. Kemudian di prosesnya bisa juga dengan oksidasi parsial residu dari batu bara. Nah, hidrogen ini bisa juga dari residu ya. Selain dari gas alam, hidrogennya dari hidrokarbon lain yaitu batu bara atau residu residu minyak bumi. Nah, caranya bagaimana untuk memperoleh hidrogen? Yaitu dioksidasi secara parsial. Kalau gas batu bara dan residu minyak bumi dibakar sebagian, itu yang keluar bukan CO2 melainkan menjadi CO dan hidrogen. Nah, hidrogennya ini bisa digunakan untuk memproduksi amonia. Nah, jadi inilah adalah dua cara memperoleh hidrogen dari hidrokarbon, yaitu satu dengan reformasi kukus, dua dengan gasifikasi namanya, atau disebut juga dengan oksidasi parsial. Dibakar dengan sedikit sekali udara sehingga yang terbentuk adalah CO dan hidrogen. Hidrogennya digunakan untuk memproduksi amonia. Nah, kemudian proses di pabrik di hidrogen pada umumnya ini terdiri di 5 tahap. Yang pertama ya tentu penghilangan sulfur, belerang, kemudian dengan steam reforming, reformasi kukus, kemudian dengan shift conversion, ya, kemudian absorpsi karbon dioksida dan reaksi metanasi. Itu umumnya proses pabrik hidrogen terdiri dari 5 tahap ini untuk memperoleh hidrogen. Nah, jika sumber hidrogen itu berasal dari gas alam, itu biasanya sulfurnya tinggi, ya, yang terikat dengan hidrogen sekitar 35% dalam bentuk hidrogen sulfid. Nah, ini belerang ini dipisahkan dari gas alam dengan cara dilarutkan memakai larutan monoetanol amin atau MeA yang konsentrasinya 10 sampai 30%. Jadi hidrogen sulfid ini diserap dulu dengan metanol amina, ya, untuk supaya mengambil sulfurnya, Ya. Kemudian ini adalah diagram pemurnian gas alam. Jadi gas alam itu ketika akan diambil hidrogennya, ya, itu melalui beberapa tahap. Ya, tahap pertama adalah tahap permunian, itu merupakan tahap penghilangan belerang. Caranya ini adalah gas alam, ya, dan nanti keluar ini menjadi gas murni. Kemudian ini ada cairan penjerap, ya, untuk menghisap mengambil sulfurnya. Kemudian ini ada ke sini air pendingin, ya. Kemudian ini reaktivator. Nah, baru nanti si sulfurnya yang terikat dengan hidrogen murni ini terlepas. Nah, gasnya menjadi gas murni. Hidrogennya hidrogen sulfur murni yang ini digunakan untuk produksi yang lainnya. Nah, reaksi-reaksi utama dalam steam reforming atau reaksi kukus, yang pertama adalah reformasi kukus atau steam reforming. Sifatnya ini sangat endotermik, artinya memerlukan panas. Ya, panas diperoleh ya dari gas alamnya sendiri dibakar, dan panasnya digunakan untuk mereformasi metan dengan uap air menjadi CO dan hidrogen. Nah, ini yang penting hidrogen. Nah, CO-nya juga nanti penting, nanti kuliah berikutnya, slide-nya sudah saya berikan. Ini digunakan kalau nanti dengan amonia menjadi pupuk lain, yaitu adalah pupuk urea. Nah, reaksi berikutnya adalah CO sendiri, ya, dengan H2O, itu namanya reaksi shift pergeseran. Nah, sifatnya eksotermik, mengeluarkan energi, ya, yang dihasilkan adalah hidrogen juga, ya, ada CO2-nya. Nah, CO2 nanti diperlukan juga untuk produksi urea. Kemudian CO dan hidrogen, ya, ini reaksi pembentukan karbon.
ya menjadi H2O, kemudian ada pembentukan karbon menjadi CO2, ini sifatnya eksotermit, dan karbon itu terbentuk kembali bisa menjadi C4. Nah, tahapan ini berlangsung secara bersamaan, jadi artinya ini adalah tanda semuanya reaksi keseimbangan, ya, supaya kita bisa menggeser hidrogen sebanyak mungkin dan CO sebanyak mungkin, ya. Reaksi-reaksi ini mesti dikendalikan. Caranya bagaimana? Ya tentunya dengan katalis, dengan mengendalikan tekanan dan temperatur dari reaksi ini. Ini contoh adalah diagram steam reforming dari sebuah gas alam, ya. Anggap saja gas alam itu isinya adalah metan semua. Ya, masuk sini, ini ada ada boiler. Boiler itu untuk memproduksi kukus. Kemudian ini adalah gas alamnya, ya, gas alamnya masuk sini, mana gas alam, ya, CH4 dengan kukus ini disatukan dengan gas alam, ya. Kemudian ini menjadi hidrogen, ya, di steam reforming, ya, yang menjadi gas sintesis, yaitu menjadi ini CO dan hidrogen di sini. Nah, uap air yang dihasilkan itu oleh boiler, ya, dipanaskan hingga 500 derajat, yaitu superheated steam, ya, kemudian dialirkan di dalam reaktor cell and soup, ya, reaksi yang terjadi adalah ini. Nah, reaksi ini endotermik sehingga harus dipanaskan memakai gas metana sendiri sebagai bahan bakar. Jadi di sekelilingnya ini dipanaskan oleh panas yang dihasilkan dari pembakaran metan sendiri. Tuh. Kemudian di dalam reaktor ini juga, ya, di dalam reaktor ini juga itu reaksi yang terjadi adalah ini CO, ya, diges dengan kukus, ya, H2O dalam bentuk uap menjadi CO2 dan hidrogen. Nah, gas satu itu mengandung metan dan kemudian dioksidasi dengan hidrogen, ya, ini menjadi CO dan nitrogen. Ya. Nah, kalau dioksidasinya dengan udara, artinya ada terikut selalu nitrogen, karena kecuali dioksidasi dengan oksigen murni, tapi biasanya nitrogennya ini diambil oksigennya adalah dari udara. Udaranya mengandung nitrogen yang selalu terikut di dalam reaksinya. Nah, gas hasilnya ini terdiri dari CO, CO2 dan nitrogen. Sehingga pada suhu 400, dengan cara disembur dengan air, CO ini air panas, ya, dengan kukus, CO ini adalah digeser menjadi CO2. Nah, pada campuran gas yang dihasilkan yang terjadi di H1, H2, H3 sampai dengan H3, ini menjadi komponennya adalah nitrogen, CO, dan metan. Nah, metannya ini sangat sedikit dan diharapkan nol karena sebagai bahan baku, ya, tetapi keadaannya tidak, pada kenyataannya tidak memungkinkan untuk CO2, CA4 ini menjadi nol. Jadi ada berapa persen CA4 yang masih keluar di dalam produk gas. Nah, komposisinya ini yang diharapkan nitrogen dan oksigen, nitrogen dengan hidrogen itu 3:1. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ini nanti syarat yang dibutuhkan hidrogen dan nitrogen untuk bisa membentuk kalau dibuat menjadi pupuk urea. CO-nya sedikit, ada 3%, CO2-nya ada 16. Ya, unsur yang lain tentunya ada, ya, itu sangat sedikit sekali. Nah, ini adalah diagram Alling pembuatan sintesis gas dari gas alam, ya, dengan asumsi gas alam itu metan, ya. Ini ada bahan bakar namanya gas alam dimasukkan, setelah desulfurasi, ya, kadar sulfurnya dikurangi, kemudian
dimasukkan kukus ini, ya lalu dengan pemanas dari bahan bakar, ya ini masuk ke dalam namanya steam reforming. Bentuknya begini, jadi panas di sekitarnya, ini panas bahan bakar di sekitarnya. Nah di dalam ini, di dalam cup-cupnya ini itu adalah campuran kukus dengan gas alam ini. Nah ini terjadi konversinya, artinya metannya masih terkonversi sedikit, jadi masih banyak keluaran metan. Nah maka proses ini disebut dengan reformer primer atau primary reformer. Nah kemudian masih dilanjutkan lagi, tapi dalam bentuk batch begini, jadi kukusnya disuntikan di sini, ya, di dalam bed, ya, di dalam bed yang berisi gas metan dengan H2O, ya keluarlah di sini nanti kukus, ya, kukusnya dipisahkan, yang keluar adalah gas, terus masuk ke dalam shift converter, ya, ke absorber. Nah kemudian di sini keluar kukus, ya, dan yang terakhir adalah sebagai gas sintesis, ya. Setelah semuanya diserap menggunakan monoetanol amin untuk menyerap khususnya sulfur yang masih terikat di dalam produk. Nah, proses remosi kukus itu dengan tungku pembakaran itu biasanya mahal dan tidak bermuatan karena katalis yang dipakai sensitif terhadap belelang. Nah, makanya belerang itu disisihkan terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk menghemat ongkos produksi dikembangkan proses autothermal yang memanfaatkan hasil reformasi kukus di reformer, secondary reformer. Jadi panasnya itu di secondary reformer diperoleh dari, ya, reaksi eksoterm ini, ya, itu sehingga metan itu bisa terkonversi menjadi CO dan hidrogen. Nah, ada fungsinya di sini, biasanya ditambahkan kukus uap air ini, ya. Nah, sebetulnya ini 2 kali, ya, ini sudah terbentuk gas sintesis, tapi ditambahkan kukus lagi dengan tujuan untuk agar pori-pori yang dipakai itu tidak tersumbat, tidak logging, tidak plugging, ya. Makanya harus ditambahkan dengan uap air supaya metannya itu tidak terpirolisa. Kalau terpirolisa dia akan metan itu menjadi gas senyawa yang lebih ringan, yang biasanya mengandung tar dan sebagainya, dan itu bisa menyumbat pori-pori pada katalis, ya, yang digunakan. Nah, ini reformasi kukus yang menggunakan kukus autothermal. Jadi termalnya ini digunakan dari hasil reaksi eksoterm 4 dan H2O-nya sendiri. Nah, ini ada autothermal, ya. Ya. Jadi udara plus H2O dimasukkan, ya. Artinya ini ada oksigen di sini, jadi metan ini teroksidasi sebagian, tapi sebagian ditambah dengan uap air itu terkonversi menjadi gas sintesis CO dan hidrogen. Nah, reformer itu, kondisi operasi dari reformer itu pada tahap perbandingan kukus itu karbon 4:1, ya. Kukus terhadap karbon, jadi uap airnya 4 dan karbonnya 1 perbandingannya. Kemudian suhu reformernya adalah 560, suhu keluar reformernya 580 eksoterm. Nah, biasanya digunakan katalis berbasis nikel dan Fe sebagai nikel sebagai penyangganya, sebagai baper dari katalis Fe. Nah, itu biasanya ukuran ini yang ada reformer ini, ukurannya dimensinya adalah sekian.
Nah, di dalam tube-nya itu ada 380 dengan ini bisa menghasilkan kapasitas gas sintesis sampai 13 juta meter kubik per hari. Nah, katalis untuk reformasi kukus itu tentunya harus ada syaratnya, aktif, ya stabil, kekuatan fisik, dan tentu harganya murah. Katalis nikel dan penyangga itu biasanya adalah nikel, banyak digunakan sebagai katalis komersil. Kobal dapat digunakan juga, tetapi harganya mahal. Yang lain, logam lain, harganya sangat mahal. Kemudian penyangga katalisnya bisa aluminium, bisa kalsium, bisa silikat dan sebagainya, atau dibajerit. Jadi katalis misalnya nikel itu ditempelkan di kalsium, di aluminium dan sebagainya supaya memperluas permukaan dan harganya menjadi relatif murah. Nah, kemudian gas sintesis ini dihasilkan dari reformasi kukus. Di dalam reaksi SIP itu campuran gas masih mengandung CO2 dan CO dan sedikit metana. Nah, dengan demikian maka dilakukan proses pengubahan CO menjadi CO2, yaitu reaksi pergeseran. Ya. Kemudian sisa CO yang tidak terkonversi menjadi CO2 itu diserap dengan pelarut menggunakan ini. Ya. Jadi CO yang tidak terkonversi menjadi CO2 diserap dengan logam ini. Nah, ini cupramonium, ya, sehingga CO-nya bisa terikat dengan ini, dan ini biasanya berlangsung pada tekanan rendah dan suhu relatif tinggi. Nah, pelarut ini dibuat dari garam-garam tembaga, asam formiat, asam asetat, dan isinya ditambahi dengan amoniak. Nah, kemudian laju penghilangan karbon. Menghilangkan karbon oleh CO2 lebih cepat 10 kali dibanding terhadap perbentukan dari CO. Jadi karbon ini ya karbon oleh CO2 jadi digeser, ini reaksinya adalah CO menjadi C menjadi CO2. Nah, reaksi CH2O ini hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan CH2O, sedangkan C hidrogen lebih cepat 1000 kali. Jadi intinya adalah untuk penghilangan karbon di dalam bahan baku gas alam. Nah, reaksinya adalah demikian. Nah, itu tekniknya bagaimana saja, yang penting karbon ini bisa tergeser menjadi CO atau menjadi metan. Kemudian untuk mencegah penyumbatan karena terbentuknya karbon itu diatur kondisi abrasi, ya berada pada kondisi reaksi penghilangan karbon. Nah, jangan sampai kondisi pembentukan karbon, kondisi yang baik untuk menghilangkan karbon adalah perbandingan kukusnya. Jadi supaya karbon ini tidak terbentuk, ya, karena karbon ini kalau nanti coking, ya menjadi kokas, itu akan menyumbat katalis yang menyumbat bulu-bulu reaktor atau cup-cup reaktor. Nah, maka perlu di pembentukannya perlu dihindari. Caranya adalah dengan perbandingan pada menghilangkan karbon dengan peningkatan temperatur dan perbandingan kukus dan karbon seminim mungkin. Nah, biasanya kalau untuk metana, bahan bakunya metana, perbandingannya air kukus, ya, uap air dengan karbon 0,8. Tapi kalau bahannya adalah hidrokarbon nafta yang lebih berat, itu perbandingannya antara uap air dan dengan karbon adalah 1,2 mol per mol. Nah, itu supaya karbonnya tidak terbentuk menjadi deposit. Nah, kemudian pada pemurnian gas, ya reaksi pergeseran karbon monoksida ya menjadi CO2 ini bisa berlangsung eksotermik. Nah, karbon dioksida ini lebih mudah dipisahkan dari hidrogen dibandingkan dengan karbon monoksida.
Nah, untuk setiap mol CO yang terkonversi diproduksi 1 mol hidrogen. Jadi ini sama koefisiennya 1 ya dari bahan baku CO. Katalis yang bisa dipakai dalam reaksi SIP ini pergeseran harus bersifat aktif dan biasanya adalah golongan alkali sulfida ya, golongan 1B kalau di susunan berkala rumus senyawa-senyawa kimia. Nah, katalisnya harus stabil ya, reaksi gas. Nah, untuk ini biasanya dipilih logam Cu, Fe dan Fe oksid dan perisulfat. Katalis Fe3 untuk reaksi SIP ini pada suhu tinggi. Nah, kelemahannya rendah pada suhu rendah ya, aktivitasnya sensitif terhadap panas sehingga dapat menghasilkan konversi. Nah, tidak sensitif terhadap senyawa belerang sehingga jika terbentuk FFS maka berfungsi sebagai katalis yang baik. Jadi justru kalau menjadi SMS dia senyawa Fe ini bisa menyebabkan membuat katalis itu menjadi lebih efektif, lebih bagus. Nah, katalis kuprum ya untuk ini berlangsung pada suhu rendah ya, sangat sensitif terhadap panas dan aktivitasnya tinggi. Nah, operasi yang terbaik di dalam reaksi SIP adalah 2 tahap begini. Jadi ada kolom 1, kolom 2 dengan suhunya sekian, kemudian adalah suhunya sekian. Sehingga pada tahap 1 ini konversinya hanya 85%. Nah, kalau 2 tahap ini dengan suhu yang lebih rendah, katalisnya berbeda, dengan menggunakan katalis yang berbeda, dengan perbandingan kukus dan CO sekian, lebih dari 100, ini konversi CO-nya bisa mencapai 98%. Nah, reaksi SIP itu demikian, katalisnya adalah ini. Nah, prosesnya adalah reaktornya ini gas dengan kukus masuk ke sini, ada beberapa umbul, ada air pendingin. Nah, ini hasilnya nanti balikan ke sini, hasilnya adalah gas hasil konversi, yaitu CO dan CO2 dan hidrogen. Nah, CO2 yang dihasilkan harus diserap, ya, kemudian dipisahkan yang menggunakan air pelarut, ya, kemudian dilucut lagi, dilucut itu artinya dilepas lagi, dan proses ini kurang menguntungkan karena hidrogen juga bisa ikut terserap oleh air, bisa mencapai tinggi sampai 5%. Nah, biasanya diperoleh penyerapan CO2 ini menggunakan kalium karbonat, ya, sehingga CO2 dengan ini dengan air membentuk hidrogen karbonat, dan hidrogen karbonat dengan krom ini akan membentuk bikarbonat. Nah, sehingga CO2-nya bisa terserap, nanti yang keluar hanya hidrogen dan CO. Nah, atau penyerapan dengan monoetanolamin ini lebih efektif untuk menyerap CO2 dan sulfurnya. Dan ini paling banyak dilakukan karena menggunakan minyak relatif murah. Nah, penghilangan CO itu bisa dengan cara fisika dan kimia, ya. Tadi dengan larutan, dengan fisika menggunakan air, karbonat, seleksol, dengan kimia menggunakan monoetanol amin dan dietilamin. Nah, penghilangan CO2 bisa juga dan nitrogen sisa dengan proses absorpsi atau dengan menggunakan silika, gel atau dioid, ya bisa itu tekniknya. Nah, kemudian sisa-sisa CO yang belum terkonversi, gas CO2 yang belum terserap dan gas CO2 yang direaksikan hidrogen menggunakan katalis, reaksinya adalah demikian. Jadi ini CO dengan ini ya menjadi metan dan H2O kembali begitu karena reaksinya keseimbangan tekanan dan temperatur. Anda tahu kalau salah satu reaktan ini diperbar, ya tentu reaksinya akan bergeser ke kiri. Tapi kalau ini dikurangi, tetap bergeser ke sini. Kalau ini ditambah, ini akan bergeser ke
kanan. Begitu seterusnya. Nah, reaksinya demikian sehingga harap yang terjadi adalah CO dan hidrogen saja yang ingin kita ambil. Nah, lalu bagaimana permunian gasnya bisa dilakukan dengan dengan menggunakan reformasi kukus, ya, reformasi kukus, ya. Kemudian ada sip chloroponter. Ini adalah tor dengan mengabsorpsi CO2, jadi gasnya dilewatkan ke dalam, misalnya tadi MEA, monoetanol amin, sehingga CO2-nya terserap. Kemudian